kepada seluruh siswa kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 2 atau kelas 11 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Untuk menunaikan ibadah puasa tidak harus bermalas-malasan. Ya. Sambil kita menunaikan ibadah puasa, sebaiknya kita tetap harus belajar walaupun dari rumah. Ya. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari apa yang ada di TKR, yaitu untuk mempelajari penggunaan scanner untuk mengecek kondisi mesin injeksi dan mengecek gas pembuangan pada kendaraan yang sudah selesai kita servis. Nah, untuk jelasnya, mari kita perhatikan ya video berikut ini, cara penggunaan scanner dan gas analyzer. Oke, yang pertama yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan mekanik yaitu keselamatan kerja, ya. Baik keselamatan kerja mekaniknya atau keselamatan kerja benda kerja. Dalam hal ini kalau kita ya kendaraan, makanya kendaraan harus kita lindungi supaya tidak terjadi kesalahan atau kerusakan. Ya, kaitannya dengan K3 atau keselamatan, ini kendaraan harus kita lindungi terlebih dulu supaya nanti benar-benar aman. Oke, scanner itu adalah ini, ya. Saya yakin kalian sudah familiar dengan ini. Ini kalau di rumah Anda ya sebenarnya itu hanya HP, tapi ini scanner. Nah, untuk penggunaan ini nanti kita hubungkan dengan kendaraan, ya. Kita hubungkan Bluetooth ini, ya. Kemudian kita hubungkan dengan kendaraan, kita sambungkan dengan yang masternya. Oke, baik, itu ya perangkatnya sudah kita sambungkan dengan yang ada di kendaraan, sehingga nanti kita akan mengecek keadaan kendaraan. Oke, kalau sudah kita perhatikan ini ya, kita cari kendaraannya ya. Yang pertama, kalau yang kita mau kita periksa adalah mobil Xenia, maka kita cari yang Asia. Ya, Xenia itu bagian dari Daihatsu ya. Ya, kita cari yang Daihatsu. Oke, ya Daihatsu. Nah, itu Daihatsu P20.23. Ya. Nah, dari sini kita cari jenisnya, menunya. Kalau Xenia berarti YRV-nya. Xenia itu bagian dari itu ya. Kalau di sini tertulis YRV. Kemudian kita cari K3VE. Nah, kemudian ada all system, kita cek. Ya, di sana ada beberapa menu, ada EV, AT, ABS, DV, S, AB, KFS dan sebagainya. Ya, kita cari yang EV. Nah, ini sudah masuk ke menu EV. Di sana ada read file code, clear file memory, read data stream, actuation test, work support. Nah, kita lihat read data stream dulu. Data stream itu adalah data-data yang ada di kendaraan, ya. Ya, kita cari semuanya saja. Nah, ini datanya, AC signal 0, electric load 0, engine speed 0, ya. Engine speed 0. Mengapa 0 ya? Karena memang belum dihidupkan. Nah, coba sekarang kita hidupkan dulu. Ya, kita sudah dihidupkan mesinnya. Kita lihat perkembangan. Nah, di situ ya, sudah ada masuk engine speednya. Ini ada sekitar 1000-an lebih RPM ya. Nah, ini mungkin masih
panas sehingga belum ideal atau belum stasioner. Di sana juga ada front O2 sensor, kemudian waktu injeksi ya, kemudian intake air temperatur itu masih min ya, karena masih kondisi dingin. Oke, itu ya, itu beberapa menu yang ada yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kita ke read fault code. Read fault code artinya adalah untuk mengecek apakah ada kerusakan di dalam mesin ini atau kendaraan ini. Nah, di sini ada kode P0110. Deskripsinya P0110 itu adalah IAT sensor. Ini bermasalah, ini berarti kendaraan. Oke, ya, IAT-nya bermasalah. Mbak, kita cek di kendaraan. Ya, tadi yang bermasalah adalah IAT-nya. Coba dicek IAT-nya. Oh ya benar. Ternyata apa? IAT-nya itu terlepas ya, mungkin karena penggunaan ya ada goncangan sehingga terlepas. Coba sekarang kita pasang lagi. Nah, itu tadi hanya karena terlepas sehingga terbaca di memori. Nah, sekarang kita lihat di alatnya. Kalau tadi terbaca ya, yang terbaca tadi harus di-clear dulu. Clear atau dihapus dulu ya, sudah. Ya, clear memori sudah komplit. Nah, kita cek ulang read sekarang. Nah, di situ sudah tidak ada lagi the fault code cannot be found. Artinya bahwa permasalahan yang ada tadi sudah diperbaiki. Ya, itu sudah dicek karena apa? Tadi hanya kendor saja. Oke, itu tadi ya. Itu salah satu penggunaan scanner. Nah, alat ini tidak bisa memperbaiki. Ya, alat ini hanya membaca hasil kendaraan. Sehingga yang memperbaiki ya nanti mekaniknya sendiri. Nah, setelah kendaraan itu kita cek pakai scanner baik dan tidak, ya, setelah kita perbaiki perlu kita cek gas buangnya, ya. Gas buang yang keluar dari kendaraan itu harus kita cek. Nah, kita alatnya adalah gas analyzer ini, ya. Silakan kita nanti praktekkan bagaimana penggunaannya, ya. Jelaskan apa yang dinamakan gas analyzer. Gas analyzer adalah ini, ya, alat untuk mengecek kondisi gas buang kendaraan. Ini bagiannya ya, ini sudah nyala. Nah, ini bagian belakang ada saklarnya ya, kita sudah on kan sehingga tadi di depan nyala ya. Ini kami buat seperti itu supaya apa? Karena nanti kalau ini saya off kan dulu kemudian dinyalakan untuk ready agak lama sehingga. Oke, ini sudah tulisan ready ya. Berarti ini sudah kita siapkan untuk mengecek kendaraan ini. Ya. Langkah yang pertama, ini namanya probe. Ini nanti kita masukkan di knalpot. Ya, kita masukkan di knalpot supaya hasilnya nanti bisa terbaca di sana. Oke, ini kita masukkan ya. Ya, pol mentok. Oke, setelah tadi kita masukkan, kita mulai membaca alatnya. Oke. Kita enter. Ya. Nah, di situ sudah muncul angka-angka. Ya, yang pertama sebagai acuan itu masih bergerak-gerak ya. Itu adalah O2 dulu. Ya, di mana O2? Nah, O2 ini adalah nanti indikatornya yang harus kita baca O2 dulu ya. Kalau O2-nya nanti bagus, yang lain masih bagus. Artinya O2 sebagai patokan. Nah, O2 di sini kalau pada alat ini maksimal 2 ya. Nah, di situ berarti kalau di situ ada
0,95 itu berarti masuk ya. Mengapa ini harus maksimal 2? Karena yang mau kita periksa adalah benar-benar gas sisa pembakaran yang keluar dari engine. Jangan sampai ada udara palsu. Apa artinya? Udara palsu atau udara yang ada di O2 yang ada di udara bebas. Misalkan kalau kendaraan itu nanti knalpotnya sudah bocor, alat ini tidak bisa maksimal untuk membaca. Mengapa? Karena ada udara yang masuk selain dari gas buang. Oke, itu tadi yang O2. Sekarang yang CO. Yang CO itu adalah kepekatan bahan bakar. Nah, di situ CO. Nah, CO ini harus dibatasi, maka maksimal 1. Ya. CO, kalau CO semakin tinggi itu menandakan bahwa kendaraan itu boros. Ya. Nah, di sana CO 0,76, berarti kendaraan ini masih bagus. Oke, itu yang CO. Kemudian yang berikutnya adalah CO2. Nah, CO2 ini adalah menunjukkan tingkat panasnya proses pembakaran. Ya, sekali lagi CO2. Nah, di alat ini menunjukkan 20, ya 20. Itu artinya menentukan tingkat panasnya proses pembakaran. Ya. Nilai CO2 turun, ya, pembakaran itu berarti tidak terbakar dengan baik. Artinya bahan bakar tidak terbakar sempurna, ya. Atau kompresi jatuh, ya. Penyebabnya bisa bahan bakar boros, kompresi rendah, atau oli yang terbakar. Nah, yang baik itu yang CO2-nya tinggi, ya, minimalnya 13. Jika terjadi campuran kaya, CO2 turun, ya. Itu nanti bisa kita cek, kita eksperimen, misalkan nanti MAP-nya kita cabut. Berikutnya HC. Nah, HC ini adalah gas yang sangat berbahaya, atau dalam hal ini bahan bakar yang tidak terbakar. Ya, perlu diingat untuk pengecekan pakai gas analyzer, keselamatan kerja yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali mengecek atau menghidupkan mesin ini di ruang tertutup, ya, karena kalau nanti Anda lakukan akan berbahaya. Oke, berikutnya ini ada lambda. Lambda di situ adalah menunjukkan angka 1, ya. Lambda di sini adalah perbandingan udara yang masuk ke dalam silinder, ya. Jadi campuran ideal dari kendaraan itu adalah bahan bakar dan bensin, itu adalah 1:15. Nah, masih berhubungan tadi, kalau lambdanya 1, AFR, air flow ratio, yaitu adalah perbandingan udara dan bahan bakar. Tadi saya katakan 15:1. Nah, di sini AFR-nya tertulis adalah 14,8. Jadi kan hampir sama. Nah, oke, ini tadi sudah kita lakukan, ya. Kemudian kita akan mencetak hasilnya kendaraan ini. Yang pertama kita cek dulu, ya, Mas. Ya, car kode. Car itu kalau di sini nanti misalkan ada di di polisi itu diminta datanya. Misalkan ini nomor polisi. Nah, itu udah usah aja, ya, itu nomor polisi. Nah, sekarang printing. Nah, printing. Oke, ini hasilnya, ya. Hasil pengecekan gas analyzer atau menggunakan gas analyzer kendaraan Xenia, ya. Di sini sudah tertulis, ya. Ya, di situ ada tertulis CO-nya 76, hasilnya 161, ya. CO-nya 20.
O2 0,85 dan sebagainya ya. Jadi hasil pembacaan kendaraan untuk Xenia ini adalah seperti ini. Nah, demikian tadi ya penggunaan scanner dan gas analyzer ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti Anda jawab pertanyaan yang muncul di e-learning SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.